Match ke-19 kembali lagi mempertemukan Persebaya Surabaya dengan PSM Makassar yang akan bermain pada hari Jumat tanggal 14 Januari, bermain pada pukul 20.45 dan sesuai dari data saya akan bermain di Stadion Ngurah Rai Denpasar, Bali. Seperti biasa saya akan mempreview terlebih dahulu kedua tim ini berdasarkan dari data yang dimiliki, dan saya akan memprediksi skor itu berdasarkan dari data, bukan dari insting, feeling, atau saya pendukung Persebaya atau PSM Makassar. Tapi saya netral di sini, dan kalian jangan skip video ini hingga akhir karena kalian juga harus sama-sama menyimpulkan dan diprediksi skor nanti tentunya kenapa hasilnya tim ini lebih diunggulkan atau tim ini lebih tidak diunggulkan, dan apakah ada peningkatan enggak ataukah ada penurunan enggak di tim kalian. Karena saya akan munculkan datanya semuanya di sini berdasarkan dari data yang dimiliki dari Persebaya Surabaya dan PSM Makassar. Dan pertandingan sepak bola itu tidak ada yang bisa diprediksi, dan di sini saya memprediksi skor itu belum tentu fix benar ya, karena ini kan hanya saya membantu menyimpulkan atau memprediksi skor itu berdasarkan dari data, karena data itu bersifat fakta dan real. Maka dari itu saya akan membantu memprediksi skor berdasarkan dari data. Oke, kita langsung saja membahas. Sebelum masuk ke preview kedua tim, saya ingin membahas dulu masalah segmen klasemen karena ini berbeda untuk previewnya. Persebaya Surabaya berada di peringkat keempat dengan perolehan 36 poin, dan PSM Makassar berada di peringkat ke-11 dengan memperoleh 23 poin ya. Jadi kalau kita lihat segmennya bahwa Persebaya Surabaya ini di segmen papan atas Liga Indonesia dan PSM Makassar di segmen papan tengah Liga Indonesia. Kalau mungkin kalian simpulkan lihat Persebaya lebih diunggulkan karena masalah segmennya, itu jangan menyimpulkan segampang itu ya, karena kita juga harus mempreview PSM Makassar. Persiapan PSM Makassar ini bagaimana datanya untuk menghadapi Persebaya Surabaya ini. Jadi kita langsung mempreview terlebih dahulu kedua tim, baru kita menyimpulkan biar lebih enak. Kita bahas dulu dari Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya sekarang berada di peringkat keempat dari 18 pertandingan, berhasil mencetak kemenangan 11, hasil imbangnya 3, dan mengalami kekalahan 4 kali. Berhasil mencetak 35 gol dan kemasukan 19. Jadi agregat golnya plus 16 dan poinnya 36. Langsung kita bahas statistik dari lini depan Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya dari 18 pertandingan itu berhasil mencetak 35 gol dengan persentase rata-ratanya 1,94%, dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 4-0. Oke, kita lihat bahwa Persebaya Surabaya itu di masalah lini depan ya, kalau kita berikan standar untuk tim segmen papan atas itu kan 1,5%. Tapi ini jelas bahwa Persebaya sudah di atas dari 1,5%, artinya Persebaya sudah fokusnya mencetak kemenangan, bukan masalah power mencetak gol lagi. Karena untuk power mencetak gol ini sudah tidak ada masalah untuk Persebaya Surabaya, sudah aman. Sekarang tinggal menjaga konsistensi aja untuk power mencetak kemenangan. Ini levelnya Persebaya Surabaya, dan sangat terlihat mantap ya, karena boleh dikatakan 1,6, 1,7 aja itu sudah terlihat bagus ya untuk lini depan suatu tim di segmen papan atas gitu. Dan ini Persebaya sangat tinggi ya, hampir ke angka 2 nih bahkan. Jadi 1,94% itu artinya apa sih gitu ya. 1,94% menandakan bahwa Persebaya Surabaya itu kalau kita rata-rata ya di setiap laga sudah pasti mencetak 1 gol. Tapi dengan rata-rata 0,94% menandakan bahwa Persebaya Surabaya itu sudah sangat sering mencetak 2 gol. Bahkan untuk mencetak 3 gol aja boleh dipresentasekan lebih sering lagi. Ini persentase 0,94% ya. Kalau 1 kan sudah pasti mencetak 1 gol. Tapi 0,94% menandakan itu tadi. Untuk mencetak 2 gol itu sudah sangat sering untuk Persebaya Surabaya. Tapi untuk mencetak 3 gol itu juga sudah mulai apa ya, boleh dibilang di atasnya sering apa ya. Ya mulai apa ya, udah nggak sering lagi lah. Di level atasnya, kata sering itu apa. Jadi sudah cukup bagus lah untuk Persebaya Surabaya. Sudah sangat mantap power mencetak golnya, mencetak kemenangannya. Tinggal menjaga konsistensinya aja. Itu untuk Persebaya Surabaya di lini depannya. Dan kita lihat di lini belakangnya untuk Persebaya Surabaya.
dari 18 pertandingan itu kemasukan 19 gol dengan persentase rata-ratanya 1,06% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 1-3. Kita lihat bahwa persentase Persebaya Surabaya ini 1,06% dan standar yang saya berikan untuk tim segmen papan atas itu 0,8. Dan ini Persebaya Surabaya sudah di atas dari 0,8. Artinya pertahanan dari Persebaya Surabaya di keseluruhan pertandingannya itu sedikit kurang baik. Ya, ini. Jadi kalau pertahanannya di bawah dari 0,8 aja, wah itu sudah luar biasa ya. Lini depannya sudah mantap dan lini belakangnya juga bagus pastinya. Tapi ini kembali lagi masih di atas dari 0,8 lini belakangnya. Jadi sedikit kurang bagus, harus dilakukan evaluasi agar menjadi tim yang boleh dikatakan sempurna ya untuk di lini depan dan lini belakangnya. Tapi kita lihat di 3 pertandingan terakhir, apakah Persebaya Surabaya di sektor lini belakangnya ada grafik yang naik? Yuk kita sama-sama bahas Persebaya Surabaya di 3 pertandingan terakhir. Persebaya Surabaya kemarin menang 3-2 atas Persikabo Bogor, lalu menang 3-1 atas Bali United, lalu menang 3-0 atas Persib Bandung. Dari 3 pertandingan terakhir, Persebaya berhasil menyapu bersih 3 kemenangan tanpa kekalahan. Bahkan di 12 match pertandingan secara terakhir ya, 12 match terakhir juga tanpa terkalahkan. Jadi dari 3 pertandingan terakhir, Persebaya Surabaya berhasil mencetak 9 gol dengan persentase mencetak golnya 3,00% dan kemasukan 3 dengan persentase kemasukan golnya 1,00%. Jadi kita lihat bahwa Persebaya Surabaya di 3 pertandingan terakhir di lini depannya ya terus meningkat ya, terus membuktikan sesuai dari 18 pertandingan secara keseluruhan tadi bahwa di sektor lini depannya itu Persebaya ya tinggal konsistensinya bagus ya, konsistensi terus lah intinya di power mencetak kemenangan walaupun power mencetak golnya terus bertambah ya, dan ini kan sangat luar biasa ya di sektor lini depan dari Persebaya Surabaya. Dan kita lihat di lini belakangnya karena Persebaya ini kan tadi di 18 pertandingan secara keseluruhan kita bisa simpulkan sangat sedikit kurang baik ya, karena di persentase 1,0 berapa gitu ya, di atas dari 0,8. Dan di 3 pertandingan terakhir ini memang Persebaya Surabaya kemasukan 3 itu semuanya dari Persikabo Bogor 2, lalu lawan Bali United masukan 1. Jadi artinya bahwa di lini belakang dari Persebaya Surabaya walaupun memang ada grafik yang meningkat tapi belum terlalu signifikan banget ya. Lini belakangnya dari Persebaya Surabaya ini boleh dibilang masih sedikit kurang baik lah intinya. Walaupun nggak terlalu berbeda lah ya seperti 18 pertandingan secara keseluruhan tadi, memang ada grafik yang naik, ada persentase yang turun, tapi nggak terlalu signifikan banget. Intinya lini pertahanan dari Persebaya Surabaya di 3 pertandingan terakhir ya memang sedikit kurang baik itu saja. Ya, jadi kesimpulannya bahwa Persebaya Surabaya di lini depannya sudah tinggal konsistensi aja lah di power mencetak kemenangan, dan di lini belakangnya Persebaya Surabaya di 18 pertandingan secara keseluruhan dan 3 pertandingan terakhir ya memang masih sedikit kurang baik. Walaupun memang di 3 pertandingan terakhir ada grafik yang naik tapi nggak terlalu signifikan banget pengaruhnya. Jadi kembali lagi evaluasi untuk lini belakang dari Persebaya Surabaya, dan kita langsung bahas untuk PSM Makassar yang notabene nanti sebagai tim tamu walaupun kembali lagi ini bermain netral di Bali ya. Kita langsung lihat PSM dulu dan saya akan mempreview PSM Makassar itu mengikuti standarnya Persebaya Surabaya yang berada di standar tim segmen papan atas ya, bukan berbicara standarnya tim segmen papan tengah. Kenapa? Karena PSM Makassar akan berjumpa dengan Persebaya Surabaya yang berada di segmen papan atas. Jadi saya akan ikutkan previewnya ke standarnya tim segmen papan atas Liga Indonesia. Kita langsung bahas dari klasemen PSM Makassar. PSM Makassar sekarang berada di peringkat ke-11 dari 18 pertandingan, berhasil mencetak 5 kemenangan, 8 hasil imbang dan 5 kekalahan. Berhasil mencetak 20 gol dan kemasukan 21. Jadi agregat golnya -1 dan poinnya 23. Kita langsung bahas untuk lini depan dari PSM Makassar dulu di 18 pertandingan secara keseluruhan. PSM Makassar dari 18 pertandingan itu berhasil mencetak 20 gol ya dengan persentase
1,11%. Dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 3-0. Kita langsung lihat PSM Makassar bahwa dengan persentase 1,11%, jika saya berikan standar untuk tim segmen papan atas itu kan 1,5%. Dan ini kan PSM Makassar masih di bawah dari 1,5%. Artinya memang PSM Makassar masih bergulit di masalah power mencetak gol. Untuk mencetak 1 gol itu masih boleh dibilang nggak konsisten lah untuk mencetak 1 gol ya. Kalau di rata-rata ya, kita berbicara kalau di rata-rata nih 18 pertandingan 20 dibagi 18 lah, itu kan ketemunya 1,11% ya. Jadi memang PSM Makassar ini sudah pasti mencetak 1 gol kalau kita rata-rata di 18 pertandingan secara keseluruhan. Tapi 0,11% itu menandakan bahwa PSM Makassar ini untuk mencetak 1 gol ini sedikit masih kesusahan atau belum konsisten. Ya, untuk mencetak 2 gol aja masih sangat jarang atau minim. Ini dengan persentase 1,11%. Jadi untuk lini depan dari PSM Makassar kembali lagi ada atau boleh dibilang masih sedikit kurang bagus ya, karena kalau kita ikutkan ke segmen papan tengah pun sudah di angka harusnya standarnya itu 1,2, dan ini kan PSM Makassar masih di bawah juga jika kita ikutkan ke segmen papan tengah ya standarnya. Jadi PSM Makassar di lini depannya kembali lagi ini ada boleh dibilang PR ya, karena sangat kurang baik di power mencetak golnya. Jadi kita lihat di 3 pertandingan terakhir nanti apakah PSM Makassar ada peningkatan di sektor lini depannya. Tapi kita bahas dulu untuk sektor lini belakang dari PSM Makassar. PSM Makassar dari 18 pertandingan itu kemasukan 21 gol dengan persentase rata-ratanya 1,17% ya, dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-3. Langsung kita bahas bahwa standar yang saya berikan untuk tim segmen papan atas ya itu sebesar 0,8, itu maksimum pertahanan di sektor lini belakang tim segmen papan atas. Ini kan PSM Makassar jelas sudah di atas dari 0,8 ya, yaitu 1,17. Artinya pertahanan PSM Makassar kalau kita ikutkan ke segmen papan atas ya itu memang kurang bagus ya, masih sangat tinggi. Karena apa? Karena kalau di rata-rata pun juga PSM Makassar sudah pasti kemasukan 1 gol di setiap laga kalau kita rata-rata. Dan 0,17 memang untuk kemasukan 2 itu PSM Makassar juga jarang. Jadi sebenarnya kalau kita ikutkan ke segmen papan tengah ya, itu PSM Makassar kan saya beri itu 1,00% batas maksimumnya untuk lini pertahanan di segmen papan tengah ya. Kalau PSM Makassar kita ikutkan ke standar segmen papan tengah, ya memang tetap masih di atas 1% ya. Jadi intinya lini belakang dari PSM Makassar juga sedikit kurang bagus, walaupun nggak terlalu jelek banget ya, tapi masih sedikit kurang bagus, itu aja. Tapi kita lihat di 3 pertandingan terakhir, PSM Makassar apakah ada peningkatan untuk masalah sektor lini depan dan lini belakangnya? Ayo kita sama-sama lihat. PSM Makassar kemarin menang 1-0 atas Madura United, lalu imbang 0-0 atas Persiraja Banda Aceh, dan sebelumnya lagi kalah 0-3 dari Persija Jakarta. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar berhasil mencetak 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 1 gol dan kemasukan 3 dengan persentase mencetak golnya 0,33% dan persentase kemasukannya 1,00%. Jadi kita lihat ya bahwa di sektor lini depannya itu kembali lagi memang PSM Makassar hanya berhasil mencetak 1 gol, yaitu menang lawan Madura United saja kemarin. Artinya bahwa dengan persentase 0,33% jika kita bandingkan dari 18 pertandingan secara keseluruhan tadi, PSM Makassar memang ada grafik yang menurun di sektor lini belakangnya. Seperti yang saya katakan tadi, di 18 pertandingan secara keseluruhan tadi kan saya bilang sedikit kurang bagus ya. Power mencetak golnya sangat minim. Justru di 3 pertandingan terakhir ya, PSM Makassar justru malah makin menurun di sektor lini depannya. Dan kalau boleh saya lihat informasi aja ya buat kalian, di 6 pertandingan terakhir itu PSM Makassar hanya berhasil mencetak 3 gol. Ini untuk informasi tambahan saja. Hanya berhasil mencetak 3 gol saja. Di mana 1 gol dicetak lawan Madura United kemarin, lalu saat imbang lawan Persela Lamongan mencetak 1 gol, dan lawan Persipura Jayapura mencetak 1 gol. Jadi hanya dalam 6 pertandingan terakhir hanya berhasil mencetak
3 gol saja. Nah ini kembali lagi lini depan dari PSM Makassar yang harus dievaluasi sangat cepat, harus cepat gitu dievaluasinya. Karena ini makin menurun presentasenya dibandingkan dari data keseluruhan tadi. Dan di lini belakangnya itu kemasukan 3 dengan persentase 1,00%. Artinya memang boleh dikatakan bahwa PSM Makassar jika kita bandingkan dari 18 pertandingan secara keseluruhan tadi itu tetap sama ya lini belakangnya. Walaupun memang ini kemasukan 3 gol dari Persija Jakarta semua ya, dan 2 gol lainnya lawan Persiraja dan Madura United clean sheet tanpa kemasukan. Tapi kalau kita ngomongin data secara fakta ya memang PSM Makassar ya tidak ada perubahan jika kita bandingkan dari 18 pertandingan secara keseluruhan tadi. Tetap sama kalau kita berbicara tentang data, tetap sama. Lini belakangnya masih sedikit kurang bagus. Tapi kalau berbicara progres, itu PSM Makassar memang ada progres yang naik di 3 pertandingan terakhir karena clean sheet di 2 pertandingan terakhir lawan Madura United dan lawan Persiraja Banda Aceh tanpa kemasukan. Jadi ada progres yang meningkat di 2 pertandingan terakhirnya PSM Makassar. Tapi kalau berbicara tentang data di 3 pertandingan terakhir, ya PSM Makassar di lini belakangnya memang masih sedikit kurang baik. Itu aja, tapi ada progres yang meningkat untuk lini belakang dari PSM Makassar. Ini harus dipertahankan. Jadi kesimpulannya bahwa PSM Makassar di lini depannya harus dievaluasi karena kita lihat di 3 pertandingan terakhir, bahkan di 6 pertandingan terakhir, PSM Makassar lini belakangnya terus menurun ini, power mencetak golnya. Dibandingkan dari 18 pertandingan secara keseluruhan tadi. Jadi ini harus dievaluasi lini depannya ya, karena baik di 3 pertandingan terakhir dan 6 pertandingan terakhir, ini jelas terlihat ada penurunan di sektor lini depannya. Dan di lini belakangnya, PSM Makassar, baik dari 18 pertandingan keseluruhan dan 3 pertandingan terakhir, itu memang sedikit kurang bagus ya. Kalau kita berbicara tentang data ya sedikit kurang baik lah. Tapi kalau ngomongin progres, itu memang ada progres yang meningkat dari PSM Makassar di 3 pertandingan terakhir dan 2 pertandingan terakhir tadi lah. Clean sheet lawan Persiraja Banda Aceh dan Madura United tanpa kemasukan. Jadi ada progres yang naik. Semoga bisa dipertahankan dan kalau bisa presentase yang sangat tinggi di lini pertahanan tadi cepat-cepat diturunkan ya agar semakin mantap, karena kan kalau di sektor pertahanan presentasenya menurun itu bagus dan grafiknya harus naik. Jadi itu aja, bahwa saya sudah mempreview kedua tim baik Persebaya dan PSM Makassar. Sekarang saatnya kita untuk menyimpulkan siapakah tim yang lebih diunggulkan atau yang lebih tidak diunggulkan dari masalah preview tadi. Kita langsung bahas dulu masalah data klasemen dan segmen klasemen. Persebaya Surabaya itu berada di peringkat keempat dengan perolehan 36 poin. Dan PSM Makassar berada di peringkat ke-11 dengan perolehan 23 poin. Jadi perbedaannya ini ada 13 poin ya. Jadi kalau 13 poin perbedaannya, otomatis jelas Persebaya Surabaya yang lebih diunggulkan dari masalah peringkat klasemen karena perbedaan poinnya juga 13. Ini ya dari peringkat klasemennya dulu. Lalu untuk segmennya ini juga Persebaya Surabaya yang lebih diunggulkan karena Persebaya Surabaya masuk di segmen papan atas dan PSM Makassar masuk di segmen papan tengah ya. Kenapa segmen ini saya sambil menjelaskan kenapa segmen klasemen harus dibahas? Karena ada juga nanti preview-preview yang secara peringkat klasemen ini nggak berbeda jauh, tapi di masalah segmen sama. Dan ini juga ada yang terjadi seperti itu. Maka dari itu ini saya harus munculkan masalah segmen peringkat status timnya ya. Ini untuk informasi tambahan saja kepada kalian. Karena kan kalau kalian simpulkan dari data klasemen aja sudah kelihatan segmennya Persebaya Surabaya yang lebih baik ya. Tapi kalau saya bilang itu belum tentu di setiap preview peringkat klasemen dengan perbedaan poin ya dan segmennya itu harus terus berbeda. Enggak, ada juga yang sama previewnya. Itu untuk informasi aja buat kalian. Jadi untuk masalah peringkat klasemen dan segmen klasemennya Persebaya Surabaya yang lebih diunggulkan. Jadi sudah ada 2 langsung yang lebih diunggulkan untuk Persebaya Surabaya. Dan kita lanjut ke masalah statistik lini depan ya. Kedua tim ini bagaimana? Kita lihat. Persebaya Surabaya dari 18 pertandingan itu berhasil mencetak 35 gol dengan persentase rata-ratanya 1,94%.
Dan PSM Makassar dari 18 pertandingan itu berhasil mencetak 20 gol dengan persentase 1,11%. Jadi artinya bahwa di sini Persebaya Surabaya lebih terlihat lebih bagus ya, karena cukup jauh juga selisihnya. Jadi Persebaya Surabaya yang lebih diunggulkan di 18 pertandingan secara keseluruhan di lini depannya. Dan di 3 pertandingan terakhir, Persebaya Surabaya itu berhasil mencetak 9 gol dengan persentase 3,00%, dan PSM Makassar berhasil mencetak 1 gol dengan persentase 0,33%. Di sini juga terlihat sangat jelas bahwa Persebaya Surabaya di lini depannya di 3 pertandingan terakhir sangat terlihat lebih bagus ya, jauh juga selisih presentasinya. Jadi untuk lini depan kedua tim ini baik 18 pertandingan secara keseluruhan dan 3 pertandingan terakhir jatuh kepada Persebaya Surabaya. Dan kita lihat di 3 pertandingan terakhir untuk statistik lini belakang ya. Kita lihat di statistik lini belakang untuk kedua tim ini bagaimana. Persebaya Surabaya di 18 pertandingan itu kemasukan 19 gol dengan persentase 1,06%, dan PSM Makassar dari 18 pertandingan itu kemasukan 21 gol ya dengan persentase 1,17%. Jadi hanya sisi 2 gol saja, bahwa kembali lagi kedua tim ini sama-sama di lini belakangnya sudah di atas dari 0,8 semua ya, standar yang saya berikan. Artinya kedua tim ini seimbang di lini belakangnya, kesimpulannya masih sedikit kurang baik. Dan kita lihat di 3 pertandingan terakhir, Persebaya Surabaya itu kemasukan 3 dengan persentase 1,00%, dan PSM Makassar itu kemasukan 3 juga dengan persentase 1,00%. Artinya di 3 pertandingan terakhir jelas sama ya, kemasukan 3, presentasinya juga sama, artinya seimbang untuk lini belakang kedua tim di 3 pertandingan terakhir. Jadi kesimpulannya untuk lini belakang itu seimbang ya. Ini datanya karena di 18 pertandingan secara keseluruhan kedua tim sudah sama-sama di atas dari 0,8, dan 3 pertandingan terakhir juga sama-sama kemasukannya 3. Jadi seimbang untuk lini belakang kedua tim. Jadi 4 saja cukup yang sudah mewakili ya untuk prediksi skor ini, bahwa di kesimpulan preview di masalah data klasemen, peringkat klasemen Persebaya Surabaya karena perbedaannya 13 poin, dan di masalah segmen juga Persebaya Surabaya yang lebih diunggulkan karena Persebaya di segmen papan atas dan PSM Makassar di segmen papan tengah. Lalu di sektor lini belakang juga Persebaya Surabaya karena kesimpulannya Persebaya Surabaya sudah di power mencetak kemenangan, dan PSM Makassar masih bergulit di masalah power mencetak gol. Dan di lini belakang kedua tim ini seimbang karena kedua tim ini kesimpulan keseluruhannya sama-sama sedikit kurang bagus di sektor belakangnya. Jadi karena ada 3 yang diunggulkan untuk Persebaya Surabaya dan satunya seimbang, maka di prediksi pertama hasilnya akan dimenangkan oleh Persebaya Surabaya ya, di prediksi pertama dengan persentase 60%. Dan jika memang Persebaya menang lawan PSM Makassar ya, kemungkinan skornya antara 2-0 atau 3-1. Kembali lagi, kenapa ada satunya 3-1 gitu ya, karena Persebaya Surabaya ya kita simpulkan di lini belakangnya juga tadi sedikit kurang bagus, dan memang PSM Makassar juga di rata-rata tadi ya per laga pasti mencetak 1 gol. Jadi ada kemungkinan besar jika Persebaya memang menang ya skornya 2-0 atau 3-1. Apakah bisa clean sheet? Ya kembali lagi kita lihat. Semoga Persebaya Surabaya di pertahanannya ada progres yang meningkat. Dan di prediksi kedua hasilnya akan seimbang, saya tetap buat karena ini PSM Makassar di lini belakangnya juga ada peningkatan ya yang tadi saya katakan. Jadi dengan persentase 25%, dan jika memang hasil ini akan seimbang ya skornya antara 0-0 atau 1 sama. Apakah bisa 2 sama? Ya kita lihat bahwa PSM Makassar untuk mencetak 2 gol ini juga datanya tadi sedikit susah ya. Jadi paling ideal jika hasil imbang ini terjadi antara 0-0 atau 1 sama. Dan di prediksi ketiga yang paling terkecil memang dengan persentase 15% jatuh kepada PSM Makassar, dan jika memang PSM Makassar bisa mencetak kemenangan atas Persebaya Surabaya ya skornya antara 1-0 atau mungkin ya 2-1 lah, tapi paling ideal sih 1-0 untuk kemenangan PSM Makassar. Jadi ini prediksi tertinggi berdasarkan dari data bahwa Persebaya Surabaya yang memang diunggulkan untuk menang dengan persentase 60%, lalu hasil imbang 25%, dan PSM Makassar di prediksi terkecil
15%. Dan ini belum tentu fix benar, 100% benar Persebaya yang menang ya, karena kembali lagi bahwa sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi. Dan di sini belum tentu ya PSM Makassar pasti kalah gitu. Ya enggak. PSM Makassar tetap ada persentase untuk, walaupun 15%, tapi ada persentase untuk mencetak kemenangan ya. Itu, dan kalian juga harus bisa memprediksikan sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian memprediksi apakah akan benar sesuai dari data ini ya, Persebaya akan menang, atau justru di luar dari data yang artinya hasil imbang atau PSM Makassar yang berhasil mencetak 3 poin untuk dari Persebaya Surabaya. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah menonton hingga akhir, terutama yang nontonnya nggak di skip, respect banget buat kalian. Dan nanti kita ketemu di review, preview, dan prediksi skor berikutnya. See you.